कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum sedulur Padepokan Lokajaya yang saya hormati dan saya muliakan. Ayolah kita sama-sama berbenah diri dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam berbangsa kita, menuju suatu tatanan yang amanah, amanah harta, amanah pangkat, amanah jabatan, amanah apapun lah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang diberi pangkat atau diperjalankan oleh Allah. Jangan jumawa dengan pangkat-pangkat kalian, karena pangkat yang utama adalah pangkat orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada kitabnya dan ajaran sunnah-sunnah. Itulah pangkat yang tertinggi di sisi Allah bagi manusia yang beriman ataupun jin. Kalau kita diberi amanah pangkat, jangan kita jumawa. Untuk apa? Lalu pangkat apa lagi yang kalian inginkan? Apakah menjadi seorang pemimpin? Apakah ketika amanah kepemimpinan itu diberikan kepada kalian, kalian bisa amanah? Kalian diberi pangkat jabatan, apa kalian bisa amanah dalam segala hal? Tanpa mementingkan ego, tanpa mementingkan tujuan pribadi ataupun golongan. Apa kalian akan mengedepankan nafsu-nafsu kalian? Terus kalau diberi amanah harta yang bagaimana lagi yang kita harapkan? Toh kita hidup di dunia ini hanya sementara. Amal ibadah lah yang akan dibawa ke pertanggungjawaban Allah Rabbul Alamin. Harta kita sudah diberi rumah oleh Allah. Bagi yang sudah diberi, bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan oleh Allah amanah rumah yang mungkin ya mewah lah kalau kalian inginkan. Lalu perhiasan apa yang kita harapkan di dunia ini? Kalau bukan perhiasan akhlak kita, amal ibadah kita. Lalu jikalau kalian diberi harta, rumah mewah, segala kecukupan, harta berlimpah, apakah kalian akan amanah? Kalian tidak akan pernah menggunakan harta kalian itu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Apakah kalian bisa membantu kaum-kaum yang masih kekurangan ataupun yang masih membutuhkan? Tapi kalau bagi saya, harta yang paling utama itu adalah keluarga, anak istri kita, saudara kita, terutama orang tua kita. Itulah harta yang paling berharga. Lalu harta apa lagi yang akan kita cari di dunia ini? Lalu apalagi harta yang akan kita cari di dunia ini?
Sedangkan kita mati itu akan membawa amal ibadah, bukan harta. Dan harta yang paling utama itu adalah keluarga. Keluarga kita bisa selamat di dunia dari fitnah-fitnah dunia, bisa selamat di akhirat dari fitnah-fitnah akhirat, bisa terhindar dari siksa kubur, azab kubur. Itulah amanah yang terberat bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Lalu kalian orang-orang yang diperjalankan, apakah kalian bisa mampu untuk menanggungnya tanpa kalian mengedepankan ego nafsu kalian? Bagaimana amanah itu akan kalian jalankan, wahai saudara-saudaraku? Jika kalian masih mengedepankan ego, kepentingan pribadi ataupun golongan, dan merasa berpangkat, merasa berharta, ataupun merasa berilmu, amanah ilmu yang seperti apa yang kalian inginkan lagi? Kita mengajarkan kepada anak, istri kita, keluarga kita, alif, ba, ta, sajim saja itu sudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa lagi yang kalian akan ajarkan kepada manusia kecuali ilmu akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Orang yang bisa membimbing umat kepada jalan yang lurus, itulah Nabi Muhammad sendiri. Lalu kalian ingin didewa-dewakan, ingin dipuji-puji, ingin dipuja-puja, melebihi Nabi kalian. Apakah kalian tidak malu kepada Nabi kalian sendiri? Contohkanlah suri toladan yang baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Keilmuan itu harus dibagikan, bukan untuk adu perdebatan ataupun adu apapun, wahai saudaraku. Yang amanah dalam hidup kalian, dalam diri kalian sendiri, dalam keluarga kalian sendiri. Ketika kalian sudah bisa amanah dalam keluarga kalian sendiri, saya yakin siapapun bisa menjadi pemimpin untuk umat sedunia. Tidak perlu orang itu bisa menunjuknya ini itu. Allah langsung yang akan mengangkat. Tidak perlu kalian mengaku-ngaku. Jika kalian sudah bisa amanah dalam diri, amanah dalam keluarga, amanah dalam masyarakat, saya yakin Allah akan memilihnya langsung. Nggak perlu kamu tunjukkan ini itu kepada manusia. Punya apa kita, wahai saudaraku? Sadarlah. Kita jangan sampai halu. Karena pertanggungjawaban yang kita akan bawa yaitu amal dan ibadah. Entah siapapun itu yang dikehendaki Allah, jika itu diberikan amanah, maka tunggu saja, kita sabar saja menunggu sang Imam Mahdi atau Mujadid ataupun Satria Piningit itu. Tunggu saja, sabar saja. Kalau kalian orang-orang yang merasa diperjalankan masih berdebat dengan argumen perdebatan ilmu ataupun argumen intelektual kalian ataupun argumen kegoiban kalian itu bukan orang-orang yang amanah dalam diri kalian. Dan saya yakin kalian itu tidak mampu kecuali kalian bisa amanah dalam diri, dalam amanah keluarga, dalam amanah masyarakat. Itu bisa nanti Allah yang pilih kalian ini sendiri. Makanya jangan pernah kita merasa dalam hidup di dunia ini kita punya jabatan, pangkat apapun dimanapun di dunia ataupun di kegaiban. Pangkat apa kata saya? Cukup pangkat orang-orang yang beriman saja kita sudah nikmat. Apalagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah. Kalian itu umat terbaik. Lalu pangkat apa lagi yang kita harapkan di dunia ini? Harta kita sudah punya. Kita bisa makan setiap hari, kita bisa ngerokok, ngopi. Harta apa lagi yang kalian inginkan? Jagalah harta kalian, yaitu keluarga kalian, hingga selamat dari dunia, dari alam barzah sampai alam akhirat. Itulah amanah yang terberat dalam diri kita. Melawan nafsu saja kita belum bisa, kita mau menjadi seorang pemimpin umat. Bagaimana? Kita jangan ikut-ikutan lah seperti para ulama yang masih mementingkan diri sendiri, mementingkan
ego sendiri, yang akunya wali, yang akunya mursyid, tapi kepedulian kepada umat saja tidak ada mereka, apalagi akhlak mereka. Mereka hanya ya tidak sampai ke hati lah apa yang mereka baca, yaitu Al-Quran atau hadis-hadisnya. Jika kalian paham Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab ataupun sejarah-sejarah, kita gunakan untuk diri kita pribadi ataupun keluarga kita terlebih dahulu, sehingga terciptalah suatu tatanan bangsa dan negara dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Dan kita maunya menang sendiri, kayak saudaraku. Terus apa lagi yang kita harapkan di dunia ini kecuali amal ibadah kita? Orang yang merasa mempunyai ilmu kegaiban tingkat tinggi, coba bisa melihat matinya sendiri belum? Kalau bisa melihat matinya sendiri, bagaimana kelakuannya, itu bisa mampu untuk memimpin umat, dan Allah yang akan memilihnya. Jangan kita pernah merasa, wahai saudaraku, jangan pernah kita merasa memiliki jabatan, pangkat, harta, karena semua itu hanya titipan, dan yang akan kita bawa hanyalah iman, Islam, dan takwa yang akan dipertanggungjawabkan. Dan stoplah untuk membuka aib-aib sesama muslim, sesama manusia lah. Muslim yang baik itu yang bisa menutupi aib orang lain. Walaupun itu kurang baiknya seseorang, kita tutupi saja. Toh mereka yang akan menanggungnya sendiri. Kita hanya doakan, mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan diberi kesadaran, ataupun apapun lah. Ayolah, kita sudah dewasa, saudaraku. Jangan kita merasa punya harta, punya jabatan, punya pangkat, ataupun punya kegoiban. Kegoiban yang mana yang kita akan bertanggungjawabkan kepada Allah, wahai saudaraku. Yuk kita berbenah diri, saling toleransi dalam segi apapun lah. Toh manusia punya jalur pilihan hidup masing-masing. Kita nggak usah ngurusin orang kecuali orang itu memang membutuhkan kita, ataupun orang itu perlu bantuan kita. Ayo kita tolong. Kenapa kita harus berdebat tentang sesuatu yang belum tentu pastinya? Sang SP itu kan amanah dari Allah. Kita nggak bisa mengaku-ngaku ini dan itu. Sang imam juga itu kan amanah dari Allah. Sang mujadid itu kan amanah dari Allah. Lalu pantaskah kita manusia berlomba-lomba dalam jabatan seorang imam ataupun seorang SP? Kalau saya cukup orang beriman saja, alhamdulillah. Sudah diberi iman oleh Allah, Islam, takwa, itu nikmatnya luar biasa. Sudah diberi harta yang paling indah, keluarga, alhamdulillah, itu harta yang paling indah. Walaupun belum punya rumah ataupun apa. Nah, rumah yang terakhir kita huni kan alam kubur. Jadi orang yang punya rumah ya alhamdulillah, yang belum punya rumah juga bersabarlah, berdoalah. Tapi ingat, rumah yang kita huni terakhir kali itu yaitu alam kubur, yang nanti ada batu nisan. Rumahnya setinggi batu nisan yang kita punya. Semua manusia itu hanya batu nisan. Itulah persinggahan terakhir rumah kita, yaitu di alam kubur yang ditandai dengan batu nisan. Rumah setinggi batu, yaitu batu nisan. Bagi yang punya rumah, alhamdulillah. Yang punya harta berlimpah, alhamdulillah. Berbagilah, walaupun 500, 1000 ataupun berapa. Ayolah kita saling toleransi, saling dewasa lah, wahai saudaraku. Kita lihat kan itu pemerintah sedang ada demo lah, kita doakan tidak ada terjadi korban jiwa lah. Mudah-mudahan pemerintah selalu optimis dalam membangun negeri ini, dan jangan pernah takut melawan siapapun lah, entah itu luar negeri ataupun oligarki di dalam diri kita sendiri ataupun koruptor. Jangan pernah takut lah, wahai
Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Gibran selalu optimis dalam membangun negeri ini. Kita doakan saja. Toh ada saatnya kita nanti bagaimana kan itu nanti kita lihat ke depannya kok saudaraku. Ayolah kita bersama-sama, kita sudah mempunyai pengetahuan, jangan kita saling adu argumen, berbenah dan mencoba amanah dalam diri kita sendiri. Jangan ribut pangkat SP, imam atau pangkat apapun. Santai lah saudara.